Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dalam pembelajaran daring. Bagaimana kabarmu? Sehat semuanya? Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sholat duha semuanya anak-anak? Harapan Bu Halimah semuanya sudah melaksanakan sholat duha ya, karena di dalam jadwal pembelajaran untuk sholat duha harus dilaksanakan jam 7 sampai setengah 8. Ayo sudah siap semuanya ya? Ayo, bukunya sekarang ada 2 ya. Buku paket PKN sama buku PKN yang terbitan Erlangga. Disiapkan buku dua-duanya ya. Dibuka bab 3. Ayo dibuka bab 3. Pada bab 3, yaitu dengan judul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kali ini dengan KD, yaitu menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kalau kita membicarakan Undang-Undang Dasar, pasti kita tidak lepas dari konstitusi anak ya. Saya ulangi di sini, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi ada 2 macam anak-anak, konstitusi secara tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi yang tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara yang mengatur peri kehidupan dalam suatu negara di dalam persekutuan hukum negara. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yaitu berupa apa? Kebiasaan ketatanegaraan yang seringkali timbul dalam suatu negara. Contohnya apa? Yaitu pengambilan keputusan MPR melalui musyawarah mufakat dan pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Itu ya contoh dari konvensi atau konstitusi yang tidak tertulis. Seperti yang sudah Bu Halimah pernah jelaskan anak-anak pada bab 1, ingat ya kalian, sebelum Indonesia merdeka perlu dipersiapkan adanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang mana BPUPKI itu melaksanakan sidang 2 kali. Yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang menghasilkan dasar negara, membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang menghasilkan rancangan rumusan dasar negara. Di dalam sidang yang kedua, BPUPKI yaitu membentuk panitia-panitia kecil, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Panitia Hukum Dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar adalah sebagai berikut anak-anak. Membentuk panitia perancang yang disebut dengan Deklarasi of Rights yang beranggotakan A. Subarjo, Sukiman, dan Parada Harapan. Yang kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Yang ketiga, kepala negara di tangan 1 orang yaitu presiden. Sementara untuk yang
bab ketiga yang sub A, penjelasan 25 sampai di sini dulu. Pertemuan kali ini tugas kalian adalah hanya membaca ya, membaca paket pada bab 3 yaitu halaman 64 sampai 70. Kalian baca, difahami, misalnya ada kalimat yang penting, silakan ditulis di bukunya. Ya, itu saja tugasnya. Minggu depan kalian mengerjakan latihan. Gitu ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa melaksanakan dengan baik. Salam sehat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.